يؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dimudahkan kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia mengkaji tafsir Al-Quran dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, tulisan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala.
Kita masih melanjutkan pembahasan di surah Al-Buruj. Sekarang sampai di ayat yang ke-10. Baik. Ayat ke-10 sampai ayat terakhir. Sabri baca. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Baik, barakallahu fiik. Surah Al-Buruj ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang fatadul mu'minin menyiksa orang-orang yang beriman, orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam dan mereka akan mendapatkan azab yang membakar. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa yang sudah kita sebutkan di ayat sebelumnya, ya, tentang orang-orang kafir yang membuat parit untuk menyuruh orang-orang yang beriman agar meninggalkan agama, agar selamat dari ancaman untuk dilemparkan ke dalam parit yang berisi api tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman dari perbuatan mereka, balasan di sisi Allah, ya, ay al-adzabus syadid al-muharrik, yaitu mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dan membakar, yaitu azab dalam neraka jahanam. Tapi bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Karena di sini dikatakan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki dan perempuan kemudian tidak bertobat. Ya, ini kalau mereka bertobat, mereka akan diselamatkan. Ini menunjukkan sifat al-karam, kedermawanan, sifat kepemurahan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, sehingga masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Makanya di sini dinukilkan pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala yang berkata, "Unduru ila hadzal karami wal judi hum qatalu awliya'ahu
wa ahla ta'atihi wa huwa yad'uuhum ila taubah. Lihatlah kepada sifat Allah yang maha pemurah dan maha dermawan ini. Padahal mereka itu, orang-orang kafir itu, membunuh wali-wali Allah, membunuh kekasih Allah dan orang-orang yang taat kepadanya. Bersamaan dengan itu Allah tetap mengajak mereka untuk bertobat supaya selamat dari ancaman azab tersebut. Ini menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha pemurah. Nah, baik, kemudian walamma dzakara 'uqubatadz zalimin dzakara thawabal mu'minin. Setelah Allah menyebutkan ancaman azab bagi orang-orang yang berbuat zalim itu, selanjutnya Allah menyebutkan pahala bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatu tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni biqulubihim, iman dalam hati mereka, dan mengamalkan amalan soleh dengan anggota badan mereka, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Alladzi hasala bihil fawzu biridaha, hasala bihil fawzu biridallahi wa dari karamatihi, yang dengan inilah mereka akan mendapatkan keberuntungan meraih keridhaan Allah dan meraih kenikmatan di negeri kemuliaannya di dalam surga. Ini merupakan kabar gembira yang tentu saja ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan keimanan di hati mereka dan amalan soleh pada anggota badan mereka. Mereka akan dapatkan janji keutamaan ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu benar-benar sangat pedih. Ai inna uqubatahu li ahlil jaraimi wadh-dhunubi al-'idhami laqawiyatun syadidah. Sesungguhnya azab atau balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan durhaka, dosa-dosa yang sangat besar, benar-benar azab yang sangat kuat dan pedih. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi kata beliau, wa huwa bil mirsad lidh-dhalimin kama qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi orang-orang yang berbuat zalim ini sebagaimana dalam firman-Nya, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya kepada penduduk satu negeri, yang mana penduduk negeri itu berbuat zalim, sesungguhnya siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat keras dan sangat pedih. Ini jelas merupakan ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa ini, ya, sekaligus ajakan agar mereka bertobat dari perbuatan dosanya agar selamat dari ancaman tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai dan akan mengembalikan penciptaan manusia.
Artinya ai huwa al-munfaridu bi ibda'il khalqi wa i'adatihi, dialah satu-satunya yang maha kuasa untuk memulai penciptaan, yakni menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, menciptakan semua makhluk dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dia yang maha kuasa untuk mengembalikan, membangkitkan mereka kembali pada hari kiamat. Fala musyarikun lahu fi dzalik, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Sehingga pantasnya memang cuma dia satu-satunya yang disembah. Tidak ada sekutu baginya. Taib. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hamba yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara namanya yang maha indah, Al-Ghafur, maha pengampun, dan Al-Wadud, yang maha mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka pun mencintainya. Dijelaskan dalam tafsir di sini, alladzi yaghfiru dzunuba jami'aha liman taba wa ya'fu 'anis sayyi'ati liman istaghfarahu wa anab. Yaitu dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang yang bertobat dan memaafkan kesalahan-kesalahan bagi orang yang memohon ampun dan kembali kepadanya. Ini nama Allah yang maha indah, ya, yang menunjukkan luasnya pengampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa sebanyak apapun asal kita bertobat dan kembali kepadanya. Kemudian Al-Wadud, kata beliau, alladzi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha syai'un fakama annahu la yushabihuhu syai'un fi sifatil jalali wal jamali wal ma'ani wal af'ali famahabbatuhu fi qulubi khawasi khalqihi at-tabi'atu lidzalika la yushbihuha syai'un min anwa'il mahab. Artinya Al-Wadud, yaitu Allah dialah yang dicintai, ya, yang dicintai oleh ahbabuhu, oleh para wali-walinya, para kekasihnya, dengan kecintaan yang tidak sama dengan kecintaan terhadap apapun, kecintaan yang tidak seserupa dengan sesuatu apapun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang serupa dengannya dalam sifat-sifat keagungan, kemahaindahan dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji. Maka kecintaan kepada Allah di hati hamba-hamba yang istimewa di sisinya mengikuti kecintaan mengikuti hal tersebut, mengikuti kesempurnaan sifat-sifat Allah. Maka ini, kecintaan seperti ini tidak ada satupun yang menyerupainya dari berbagai macam kecintaan yang ada di kalangan makhluk. Ya, dan di sini di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang digandengkan dengan yang lain, seperti di sini Al-Ghafurul Wadud, maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya. Ini yang diistilahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dengan Al-Kamal Fauqal Kamal, kemahasempurnaan di atas kemahasempurnaan. Maksudnya nama Allah itu sudah menunjukkan makna yang nama indah ketika disebutkan satu. Kalau digandengkan, masing-masing menunjukkan makna kemahaindahan, dan dari digandengkan dua nama tersebut akan ada lagi kemahasempurnaan yang berikutnya. Ya, kalau tadi sudah kita sebutkan arti masing-masingnya, Allah maha mengampuni dosa-dosa hambanya jika bertobat kepadanya, maha memaafkan jika mereka beristighfar, memohon ampun. Kemudian Al-Wadud tadi, yang Allah mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintai Allah. Ketika digandengkan,
Allah Maha Pengampun lagi Maha mencintai hamba-hamba yang beriman. Maksudnya orang yang berbuat dosa, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Karena dengan perbuatan dosa, kalau mereka sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat mereka dan Allah akan menjadikan mereka sebagai kekasihnya, orang-orang yang dekat dengannya. Jadi manusia tidak perlu khawatir, seorang hamba tidak perlu khawatir. Beda ketika dia berbuat salah dengan manusia lain, belum tentu akan kembali kedudukannya seperti semula, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Dialah yang maha luas pengampunannya, maha agung rahmat dan kasih sayangnya, maha besar pemaafannya. Ketika dia memaafkan, mengampuni hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu bisa menganugerahkan kecintaan kepadanya. Makanya digandengkan dua nama ini mengandung makna kemahaindahan yang berikutnya. Nah, taib. Kata Syekh selanjutnya di sini, walihada kanat mahabbatuhu aslal ubudiyyati wa hiya al mahabbatul lati tataqaddamu jami'al mahabbi wa taglibuha. Oleh karena itu kecintaan kepada Allah ini adalah asal dari penghambaan diri. Ubudiyah atau ibadah itu kan disebutkan oleh para ulama maknanya ma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah. Jadi mahabbah di sini adalah asal dari ubudiyah, asal dari ibadah penghambaan diri, yaitu kecintaan yang mendahului semua kecintaan-kecintaan yang lain dan mengalahkan semua kecintaan yang lain. yakni kecintaan kepada makhluk. Kalau ingin mendukung ibadah kepada Allah harus dijadikan kecintaan karena Allah, harus dijadikan kecintaan karena taat kepada Allah, mendukung untuk ketaatan kepada Allah. Nah, wa illam yakun ghairuha taba'an laha kanat adaban ala ahliha. Kalau kecintaan yang selain kepada selain Allah tidak mendukung atau tidak mengikuti kecintaan kepada Allah, maka kecintaan itu akan menjadi azab bagi hamba tersebut. Ya, jadi kecintaan yang akan menjadi nikmat, yang akan menjadi kegembiraan adalah kecintaan yang mendukung kecintaan kepada Allah, ya, atau al-mahabbatu fillah, kecintaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ta'ala al-wadud. Ya, al-wadu li ahbabihi, yaitu yang mencintai, Allah yang mencintai para kekasihnya, hamba-hamba yang beriman. Kama qala ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Wal mawaddatu hiyal mahabbatu safiyatu. Ya. Dan al-mawaddah, kata-kata al-wadud kan diambil dari kata-kata al-mawaddah. Artinya mawaddah adalah kecintaan yang safi, yang murni, kecintaan yang tulus. Wa fi hadza sirrun latifun haitsu qarrana al-waduda bil ghafur. Kemudian dalam ayat ini ada satu rahasia yang penting yang tersembunyi, ya, ketika Allah menggandengkan namanya Al-Wadud dengan Al-Ghafur, liyadullu dzalika ala anna ahlad dzunubi idza tabu ila Allahi wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahum. Ya, yaitu ini untuk menunjukkan, hal ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat dosa ketika dia bertobat dan kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, kemudian Allah mencintai mereka. Fala yuqal, maka tidak, di sini tidak dikatakan, ya, tidak bisa kita mengatakan bal tughfaru dzunubuhum wa la yarji'u ilaihimul wud. Ya, tidak boleh kita mengatakan
Allah mengampuni dosa-dosa mereka tapi tidak bisa kembali kepada mereka kecintaan Allah. Ini keliru. Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah mencintai mereka. Itu yang benar. Kama qalahu ba'dul ghalitin, sebagaimana ini yang dinyatakan oleh sebagian orang-orang yang keliru dalam memahami hal ini. Nah, balillahu afrahu bitaubati abdin hina yatubu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat gembira ketika menerima taubatnya seorang hamba, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang terkenal riwayat Bukhari Muslim. Min rajulin lahu rahilatun 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa ma yuslihu, dibandingkan seseorang ya yang sedang menunggangi kendaraannya, membawa kendaraannya, yang mana pada kendaraannya ini ada semua perbekalannya, makannya, minumannya, dan semua hal-hal yang menyangkut kemaslahatan hidupnya. Fa'adhallaha fi ardi falatin muhlikah, kemudian ternyata kendaraannya ini lari ya di sebuah padang pasir yang sangat luas, padang pasir yang bisa membinasakan. Bekalnya semua hilang di situ. Fa ayyisa minha fattaja'a fi dhilli syajaratin yantadhirul maut. Kemudian orang ini putus asa karena kendaraannya itu sudah lari, semua perbekalannya dibawa, tidak ada lagi harapan untuk hidup. Maka dia pun berbaling bernaung di bawah sebuah pohon sambil menunggu kematiannya. Dia berbaring di naungan sebuah pohon sambil menunggu kematiannya. Fa baina huwa ala tilkal hal idza rahilatuhu ala ra'si. Maka ketika dia sedang dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia mendapati kendaraannya tersebut ada di samping kepalanya, lengkap dengan semua perbekalannya masih ada di atasnya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia segera mengambil tali kekang kendaraan untanya itu atau kudanya itu ya dengan sangat gembira. Fallahu a'dhamu farahan bi taubatil abdi min hadza bi rahilatihi, maka Allah lebih besar kegembiraannya ketika menerima taubat seorang hamba dibandingkan hamba ini ketika mendapatkan kembali hewan tunggangannya tersebut. Wa hadza a'dhamu farahin yuqaddar, yang ini merupakan sebesar-besar kegembiraan yang bisa dibayangkan. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis sahih ini penetapan sifat al-farah. Allah memiliki sifat farah, gembira, senang, yang tentu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Nah, dibandingkan di sini dengan kegembiraan yang paling besar yang ada pada seorang hamba. Bisa dibayangkan orang melakukan perjalanan akan melewati padang pasir luas yang kalau tanpa bekal kemungkinan besar orang mati. Kalau tidak ada perbekalan, padang pasirnya luas, kehausan, kelaparan dan seterusnya. Ketika dia sedang bersama kendaraannya, tiba-tiba kendaraannya lari. Padahal di situ ada bekalnya semua, makanannya, minumannya, semua kemaslahatannya. Mau cari di mana? Kendaraannya lari, padang pasirnya luas. Akhirnya karena dia berputus asa, dia pun berbaring di bawah naungan sebuah pohon di padang pasir tersebut sambil menunggu kematiannya. Tiba-tiba dia dapati kendaraannya ada di sampingnya lengkap dengan perbekalannya semua masih utuh. Bagaimana gembiranya orang ini? Ya kan, kita tahu lanjutan hadis ini sampai setelah dia memegang tali kekang kendaraannya, orang ini berdoa kepada Allah. Saking gembiranya sampai dia salah mengucapkan dalam doanya. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farh. Dia sampai saking gembiranya dia salah mengucapkan. Harusnya kan dia mengucapkan, ya Allah, engkau adalah Rabbku, aku adalah hambamu. Tapi terbalik dia ucapkan saking senangnya.
Jadi Allah lebih gembira dari hamba ini ketika menerima taubatnya seorang yang berdosa dibandingkan hamba yang kehilangan kendaraannya tadi kemudian menemukannya kembali. Nah, falillahil hamdu wath-thana'u, maka segala puji Allah bagi Allah dan segala puji dan sanjungan bagi Allah. Naam, falillahil hamdu wath-thana'u wa safwul widadi ma a'zama birrahu wa aktsara khairahu, maka segala puji dan sanjungan bagi Allah dan kecintaan yang murni darinya, alangkah besarnya kebaikan-kebaikannya, alangkah besar kebaikan-kebaikannya, dan alangkah banyak al-khairat, kemuliaan di sisinya. Wa aghzara ihsanahu, dan alangkah agungnya perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ausa'a imtinanahu, dan alangkah luasnya karunia-Nya. Baik. Dzul arsyil majid, Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki arsy yang agung. Ai sahibul arsyil azim, pemilik arsy yang agung. Alladzi min azamatihi annahu wasi'as samawati wal arda wal kursiyya, yang dimana termasuk hal yang menunjukkan keagungan besarnya arsy ini, dia bisa meliputi semua langit-langit dan bumi serta kursi Allah. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang derajatnya dinyatakan hasan oleh Syekh Muqbil, hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, perbandingan antara langit-langit dan bumi, kursi Allah dan arsy-Nya, itu seperti perbandingan sebuah cincin atau gelang yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Cincin ini itulah langit-langit dan bumi, padang pasir yang luas itu adalah kursi Allah. Kemudian perbandingan antara kursi dengan arsy juga seperti itu. Kursi seperti cincin atau gelang tadi dilemparkan di padang pasir yang luas. Jadi bayangkan bagaimana bumi dengan arsy. Jadi arsy Allah ini meliputi langit-langit dan bumi. Nah, fahiya bin nisbati ilal arsy kahalqatin mulqatin fi falatin, yaitu yang perbandingannya ketika dibandingkan dengan arsy seperti halaqah, seperti sebuah cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Bin nisbati lisairil ardi, jika dibandingkan dengan semua bumi ini. Wa khassallahu al-arsya bidzikri li azamatihi. Kenapa Allah menyebutkan arsy di sini secara khusus? Karena arsy adalah sangat besar. Makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar adalah arsy. Surga Firdaus saja itu di atasnya adalah arsy. Ya. Baik. Wali annahu akhassul makhluqati bil qurbi minhu ta'ala, karena dan juga dikarenakan arsy ini adalah makhluk Allah yang paling khusus, yang dekat dengan Allah. Karena inilah makhluk yang paling tinggi, yang paling besar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arsy-Nya. Wa hadza ala qiraatil jarri yakunul majid na'tan lil arsh. Ini berdasarkan qiraah yang membaca ya dzul arsyil majidi, dibaca dengan jar. Berarti jar apa ini? Majid di sini adalah sifat bagi arsy. Allah memiliki arsy yang agung. Naam. Wa amma ala qiraatir raf' fa innal al-majid na'tan lillah. Ada juga bacaan yang lain, dzul arsyil majidu, berarti ini sifat bagi Allah. Allah yang maha agung memiliki arsy. Ini dua-duanya disebutkan sebagai bacaan yang dibenarkan dalam bacaan ayat ini. Wal majdu sa'atul awsafi wa azamatuha. Al majd artinya yang memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang maha luas.
Nah, jadi inilah ya gambaran tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, kemahabesarannya yang ini tentu menjadikan hamba-hamba yang beriman semakin tunduk dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka tidak putus asa karena orang yang berdosa pun ketika dia bertobat kepada Allah, dia akan mendapatkan janji untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Fa'alul lima yurid, Allah maha berbuat apa yang dikehendakinya. Ai mahma arada syai'an fa'alahu, apapun yang Allah kehendaki Allah lakukan. Idza arada syai'an qala lahu kun fayakun, jika Allah menghendaki sesuatu Allah mengatakan padanya kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Walaisa ahadun fa'alun lima yurid illallah, dan tidak ada seorang pun yang memiliki sifat ini, maha berbuat apa saja yang dikehendakinya kecuali Allah. Ini diantara nama Allah ya, fa'alun lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innal makhluqati walau aradat syai'an fa innahu la budda li iradatiha min muawinin wa mumani. Kalau makhluk itu, sesungguhnya makhluk itu kalau mereka menghendaki sesuatu ya, kehendaknya ini bisa jadi ada yang membantu dia mewujudkan atau ada yang melawan dia. Dia tidak bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Alaihi wasallam. Setelah itu Allah menyebutkan perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan benarnya petunjuk yang dibawa oleh para rasulnya. Di bagian akhir ayat Allah menceritakan kisah tentang kaum-kaum yang durhaka. Hal ataka hadithul junud, apakah telah datang kepada kalian kisah tentang al-junud, orang-orang yang durhaka. Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan kaum Thamud. Wa kaifa kadzdzabul mursalin faja'alahumullahu minal muhlakin, bagaimana mereka mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka Allah jadikan mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. Ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang kafir itu senantiasa mendustakan. Ay la yazaluna mustamirrina ala takdzibi wal inad, la tanfa'u fihimul ayatu wa la tujdi ladaihimul idhatu. Mereka selalu dan senantiasa mendustakan dan durhaka, membangkang. Tidak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak berguna di sisi mereka berbagai nasihat dan peringatan. Inilah keadaan orang-orang kafir yang telah tertutup hatinya, naudzubillahi min dzalik. Wallahu min waraihim muhit, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi dari belakang mereka. Ay qad ahata bihim ilman wa qudratan, padahal Allah meliputi mereka dengan ilmu dan kemahakuasaannya. Yakni Allah maha kuasa untuk menimpakan apa saja kepada mereka dan tidak berdiri. Maka jelas di sini terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang-orang kafir, yaitu siksaan dari Allah yang maha kuasa
yang mereka itu semua dalam genggamannya dan dalam pengaturannya. Harusnya mereka takut karena Allah Maha Kuasa berbuat apapun kepada mereka jika Dia menghendaki. Taib. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan ini adalah Al-Quran yang agung. Ay wasi'ul ma'ani azimuha kathirul khairi wal ilm. Al-Quran yang sangat luas maknanya, sangat agung, banyak keberkahan dan kebaikan, banyak ilmu di dalamnya. Fi lauhim mahfud. Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Lauhul Mahfud, lembaran yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terjaga di sini artinya minat taghyir, dari perubahan, tidak mungkin berubah. Az-ziyadati wan naqs, tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Wa mahfudun minasyayatin, terjaga dari upaya syaitan untuk merusaknya. Wa huwa lauhul mahfudul ladzi qad athbatallahu fihi kulla syai', yaitu Al-Lauhul Mahfud, lembaran ini yang Allah telah menetapkan segala sesuatu di dalamnya, menuliskan segala ketentuan takdir di dalamnya. Wa hadza yadullu ala jalalatil Qur'ani wa jazalatihi wa raf'ati qadrihi indallahi ta'ala. Jelas ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an serta tingginya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Maka selesai pembahasan dari surat Al-Buruj yang sangat bermanfaat untuk kita renungkan dan mengambil kebaikan-kebaikan dengan memahami kandungan isinya. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.